Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Fiona Octavia dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, kelas 2023C. Di video kali ini, saya akan membahas teori dan pendekatan struktural. Nah, buat teman-teman nih yang belum nonton video pengantar teori sastra dan teori struktural genetik, coba ditonton terlebih dahulu ya, agar teman-teman bisa lebih mudah memahami materi, teori, dan pendekatan struktural ini. Langsung saja kita ke pembahasannya. Submateri pertama yaitu pengertian teori strukturalisme. Strukturalisme adalah cara berpikir tentang dunia yang terutama berhubungan dengan tanggapan dan deskripsi unsur dalam suatu karya sastra. Hawkes dikutip Pradopo tahun 2007 halaman 75 mengatakan bahwa strukturalisme adalah struktur yang unsur-unsurnya saling berhubungan erat dan setiap unsur itu hanya memiliki makna dalam hubungannya dengan unsur lainnya dan keseluruhannya. Kemudian, Rizwandi dan Titin Kusmini tahun 2018 halaman 84 mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan teori dalam hal ini, teori sastra ialah seperangkat konsep, kaidah, atau prinsip dasar tentang sastra. Lalu, menurut Syuhada tahun 2019, pelopor dari teori strukturalisme adalah Levi Strauss yang mengatakan bahwa strukturalisme adalah segala ilmu yang mempersoalkan struktur, yaitu cara yang bagian-bagian sebuah sistem saling berkaitan. Oke, sekarang kita memasuki submateri yang kedua, yaitu pengertian pendekatan struktural. Menurut Rizwandi dan Titin Kusmini, tahun 2018 halaman 84, yang dimaksud dengan pendekatan dapat diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar yang dijadikan pegangan dalam memandang suatu objek. Dan lebih lanjutnya, Rizwandi dan Titin Kusmini, tahun 2018 halaman 85, mengemukakan bahwa apabila kajian suatu karya sastra menggunakan struktural, berarti ia menyelidiki makna karya sastra dengan mempelajari unsur-unsur strukturnya dan hubungan satu sama lain. Kemudian, setelah makna dipahami, dapat dibuat berbagai interpretasi. Lalu, menurut Semi, dikutip Abidin, tahun 2003, halaman 25, mengatakan bahwa kajian struktural di dalam penelitian sastra merupakan suatu cara pendekatan yang menekankan pada suatu pandangan bahwa karya sastra itu merupakan sesuatu yang mandiri yang terlepas dari unsur-unsur lain. Nah, sekarang kita memasuki submateri yang ketiga, yaitu analisis teori strukturalisme. Strukturalisme dalam penelitian sastra yang memusatkan perhatiannya pada elemen atau unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Elemen itu disebut unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur itu menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya sastra. Unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur-unsur yang secara langsung turut serta membangun cerita. Menurut Nurgiantoro tahun 2004 halaman 23. Menurut Stanton dikutip Nurgiantoro tahun 2000 halaman 207 sampai 243 menyatakan bahwa unsur pembangun dalam sebuah karya sastra adalah yang pertama tema. Menurut Stanton dan Kenny, dikutip Nurgiantoro tahun 2000, halaman 67, adalah makna yang terkandung oleh sebuah cerita. Namun, ada banyak makna yang dikandung dan ditawarkan oleh cerita itu. Maka masalahnya adalah makna khusus yang mana dapat dinyatakan sebagai tema. 2. Tokoh dan penokohan.
Menurut Aminuddin, tahun 2004, halaman 79, tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi, sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita. Sedangkan cara pengarang menampilkan tokoh atau perilaku itu disebut penokohan. 4. Latar atau setting. Latar atau setting yaitu tempat atau waktu terjadinya cerita. Kegunaan latar atau setting dalam cerita biasanya bukan hanya sekedar sebagai petunjuk kapan dan di mana cerita itu terjadi, melainkan juga sebagai tempat pengambilan nilai-nilai yang ingin diungkapkan pengarang melalui ceritanya tersebut. Menurut Suharyanto, tahun 1982, halaman 32. 5. Sudut pandang. Sudut pandang atau point of view adalah cara pengarang menampilkan para pelaku dalam cerita yang dipaparkannya. Menurut Aminuddin, tahun 2004, halaman 90. 6. Gaya bahasa. Menurut Nurgiantoro, tahun 2000, halaman 272, berpendapat bahwa bahasa dalam seni sastra dapat disamakan dengan cat dalam seni lukis. Keduanya merupakan unsur bahan, alat, sarana yang diolah untuk dijadikan sebuah karya yang mengandung nilai lebih daripada sekedar bahannya itu sendiri. Dan 7. Amanat. Amanat merupakan pesan atau hikmah yang dapat diambil dari sebuah cerita untuk dijadikan sebagai cermin maupun panduan hidup. Melalui cerita, sikap dan tingkah laku tokoh-tokoh itulah pembaca diharapkan dapat mengambil hikmah dari pesan-pesan moral yang disampaikan dan yang diamanatkan. Menurut Nurgiantoro, tahun 2000, halaman 322. Baik, karena di video ini saya akan menerapkan tentang teori dan pendekatan struktural pada puisi, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang unsur intrinsik puisi. Nah, pada unsur intrinsik puisi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur intrinsik puisi fisik dan unsur intrinsik puisi batin. Nah, pada bagian fisik itu terdapat 6. Yang pertama ada diksi. Diksi itu adalah pemilihan kata yang dilakukan oleh pengarang. Kemudian yang kedua ada kata konkret, yaitu sebuah kata yang dapat dipahami oleh indera yang mampu mendorong imaji. Yang ketiga, imaji, kata-kata yang mampu mengungkapkan pengalaman indrawi. Yang keempat, yaitu majas atau bahasa figuratif, yaitu bahasa kiasan yang mampu melahirkan efek sehingga menimbulkan konotasi tertentu. Yang kelima, rima, yaitu persamaan bunyi terhadap puisi baik di awal, tengah, dan akhir barisan sebuah puisi. Dan yang terakhir itu ada tipografi, yaitu susunan baris-baris atau bait-bait pada puisi. Selanjutnya, unsur intrinsik puisi batin. Yang pertama ada tema. Tema itu adalah pokok pikiran. Yang kedua ada nada. Nada itu adalah sikap pengarang terhadap pembaca sehingga berkaitan erat dengan rasa dan tema. Yang ketiga ada rasa atau perasaan, yaitu sikap pengarang terhadap inti permasalahan yang berada dalam puisinya. Dan yang terakhir yaitu amanat, sebuah pesan yang ingin disampaikan pengarang terhadap pembaca. Di video kali ini, saya akan menganalisis kajian teori strukturalisme puisi yang berjudul Ibu, karya Dezawawi Imron. Ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air matamu, Ibu, yang tetap lancar mengalir. Ibu, kalau aku merantau, sedak kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memutikkan sari-sari kerinduan. Karena hutangku padamu, Ibu, tak kuasa ku bayar. Hutangku padamu, Ibu, tak kuasa ku bayar. Hutangku padamu, Ibu, tak kuasa ku bayar. Ibu adalah gua pertapaanku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini
saat bunga kembang menyemerbak bau sayang. Ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Ibu, bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh, tempatku mandi, mencuci lumut pada diri, tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar sauh. Lokan-lokan, mutiara, dan kembang laut semua bagiku. Ibu, kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan. Namamu Ibu, yang kan ku sebut paling dahulu, lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Kalau aku berlayar lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan sudah ku kenal. Ibulah itu, bidadari yang berselendang biang lala, sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Nah, dalam puisi Ibu, karya Zawawi Imron, terdapat unsur intrinsik fisik. Salah satunya yaitu diksi. Diksi itu tadi adalah pemilihan kata yang dilakukan pengarang. Yang pertama itu terdapat gua pertapaanku sebagai simbol makna kehidupan ketika kita berada di dalam kandungan atau rahim ibu. Yang kedua, mayang siwalan sebagai simbol kerinduan atau kenangan indah. Yang ketiga, angin sakal sebagai simbol masalah, cobaan atau hambatan. Yang keempat, biang lala sebagai pengganti kata pelangi. Dan yang kelima, hanya mata air, air matamu ibu, sebagai simbol seorang ibu menangis disebabkan kesusahan saat kemarau tiba. Kemudian, pada puisi Ibu karya Zawawi Imron terdapat unsur intrinsik batin. Salah satunya yaitu nada. Nada dalam puisi yaitu berupa pengingat atau penghimbauan terhadap pembaca agar tidak lupa dengan perjuangan dan kasih sayang serta jasa seorang ibu terhadap anaknya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang teori dan pendekatan strukturalisme. Semoga mudah dipahami ya. Terima kasih.